Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview lagi satu unit Honda Vario Karbu tahun 2013 ya, dan di filenya itu sudah pada ngelupas untuk bagian catnya. Untuk bagian rodanya cukup bagus sekali dan masih tebal bro ya, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut untuk bagian bodi samping sebelah kiri ada yang lecet. Nah, di video ini kita akan langsung mengecatnya bro ya, jadi jangan di skip dan silakan ditonton sampai selesai bagaimana untuk cara pengecatan warna merah metalik seperti itu bro. Nah, kita lanjut untuk bodi bagian sebelah kanan, dan tutup itu sangat penting sekali bro ya, untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk radiatornya. Nah, untuk bagian knalpot jangan lupa dicolet-colet seperti itu bro, kalau kalian membeli motor bekas. Kalau basah berarti motor tersebut bermasalah atau ngebul bro ya. Untuk bagian asopleker sebelah kanan dan sebelah kiri cukup bagus sekali. Kita lanjut untuk bagian ke selang hawa bro ya. Jadi selang hawa ini sangat vital sekali jika terjadi kemasukan air. Jadi pentingnya mengontrol selang hawa itu supaya gearbox motor kalian itu awet dan tidak ngiung-ngiung bro, seperti itu. Jadi di video ini kan itu selang hawanya sudah putus tuh, harus segera diganti. Oke, seperti itu bro. Kita lanjut mengecatnya bro. Pertama-tama kita amplas dulu bagian yang lecet, lalu kita menggunakan amplas halus bro ya. Setelah amplas kasar, amplas halus, jangan sampai baret terjadi bro. Intinya harus halus seperti mulus lah ya, harus halus lah intinya. Nah, setelah halus kita lanjut untuk pengecatan mulai tahap awal bro. Untuk bagian pengecatan dasarnya kita menggunakan silver metalik bro ya. Jadi untuk warna merah candy itu menggunakan silver metalik bro, seperti itu. Lanjut setelah kering semprot-semprot, jangan sampai ketebalan dulu bro. Nah, ini setelah kering kita lanjut untuk menyemprotnya ke warna utama bro ya. Jadi ini warna silver metalik itu warna dasar. Nah, ini setelah dua lapis seperti itu hasilnya bro, sangat bagus sekali dan mirip lah ya intinya lah. Ini hasil yang 3 lapis dan sudah kering bro. Jadi setelah kering kita kelotok dulu isolasi kertasnya. Silakan disimak atau di komen. Terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga bermanfaat bro ya. Nah, hasilnya seperti itu bro. Oke, selamat mencoba. Dan kita lanjut untuk memasang bagian strippingnya bro ya. Setelah kering, untuk pemasangan stripping seperti itu bro, kita kucek-kucek dulu atau bersihkan dulu bodinya menggunakan air sampo bro. Jadi cukup mudah sekali. Kalian kalau mau masang sendiri di rumah, kita rendam dulu untuk bagian strippingnya atau kucek-kucek seperti itu bro. Jadi fungsinya air sampo itu buat menggeser-geser jika kalian salah pemasangan atau tidak presisi bro ya. Setelah terpasang semua itu kan sudah presisi, kita mencoba untuk kita panasi menggunakan korek sakti bro, sambil dibuang airnya bro ya, seperti itu. Nah, itu kan sudah selesai tuh, tinggal digosok-gosok lalu dikelotok bagian pelapis pelapis plastiknya bro. Nah, itu kinclong lagi kan. Oke, selamat mencoba. Lanjut untuk memasang bagian spakbor bro. Untuk pemasangan depan spakbor sama seperti itu bro, menggunakan air sampo. Jadi fungsi air sampo ya seperti yang tadi saya jelaskan, kita kelotok dulu untuk bagian strippingnya, setelah itu dipaskan. Nah, kalau tidak pas kan tinggal dikelotok lagi kan mudah bro. Jadi kalau ada air samponya, kalau langsung dipasang kan semuanya ini kan sulit untuk melepaskannya bro, seperti itu. Nah, itu sudah pas. Nah, itu tinggal dikelotok untuk bagian pelapis plastiknya bro ya. Kita panasin dulu menggunakan korek sakti seperti itu bro. Nah, oke, terima kasih, selamat mencoba. Nah, hasilnya seperti itu bro.